Jemaat Kristus, selamat pagi. Prefektur bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Wita Akihari Paputungan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Markus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 menjadi nats pembimbing kita yang menyatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur dan tulus lalu bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 yang mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk membaca bersama-sama perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berdasarkan perintah hidup baru ini,
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekarang ini kami telah berada di minggu ke-6 Prapaskah. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam peribadahan ini. Oleh sebabnya kami mohon sekali lagi Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya Roh Kudus-Mu dan hikmat yang ada pada kami dapat memampukan kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Bahkan biarlah Bapa melalui pertolongan Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami senantiasa dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang membawa setiap orang sesama kami kepada kehendak dan kerajaan-Mu. Sambil kami membaca firman-Mu, sambil kami merenungkan firman-Mu, kami percaya Tuhan pun sedang memberkati kehidupan kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Demi anak-Mu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Lukas pasal ke-37 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu, manusia dikatakan hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu dikatakan tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Manusia hidup dengan saling memandang, saling melihat, baik untuk perilaku atau perbuatan yang baik maupun untuk perilaku dan perbuatan yang tidak baik. Namun kemudian Bapak Ibu, walaupun kita sebagai makhluk sosial yang dapat melihat, dapat memandang kehidupan sesama, namun ketika ada sesama kita yang pada saat itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan dosa, kita juga diingatkan untuk kita jangan cepat berkomentar, jangan cepat untuk menilai, apalagi menghakimi sesamamu. Padahal kamu tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sadarilah bahwa tidak semua orang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan sesamanya. Bahkan juga kita diminta untuk tidak cepat menghakimi, karena belum tentu Bapak Ibu ketika kita yang mengalami situasi seperti itu kita dapat melewatinya tanpa juga melakukan kesalahan. Ini jugalah sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan di dalam firman Tuhan kita pada hari Minggu saat ini. Di mana Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa Lukas 6 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38 berbicara tentang ketika pada saat itu murid-murid sedang mengikuti Yesus Kristus dan Yesus Kristus sedang memberikan pengajaran nasihat dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius dari pasal 5 sampai dengan pasal 7, maka ini dikaitkan dengan khotbah Yesus di bukit. Begitupun di dalam Injil Lukas dalam pasal ke-6 ini, khususnya di dalam ayat yang ke-37 dan 38 berbicara tentang hal menghakimi. Bagaimana Yesus mau memberikan nasihat, mau memberikan peringatan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, bagaimana mereka harus hidup dengan sesamanya tanpa menghakimi satu dengan yang lainnya. Khususnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-37, di sana Yesus katakan jangan menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi. Jangan menghakimi di sini sebenarnya Yesus tujukan kepada para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang segolongan mereka. Di mana pada saat itu orang-orang Farisi, orang-orang segolongan dengan ahli-ahli Taurat pun menganggap diri mereka itu adalah orang yang paling benar. Mereka sering kali menghukum, menghujat kesalahan orang lain tanpa berbelas kasihan. Mereka pun sering kali membesar-besarkan kesalahan dari orang lain, padahal belum tentu mereka tahu apa itu kebenaran, mereka hidup dalam kebenaran, dan belum tentu mereka tahu apa yang melatar belakangi seseorang hidup atau sampai hidup berdosa atau melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Yesus mau katakan bahwa tidak semuanya orang ketika dia melakukan kesalahan itu karena dia adalah orang yang berdosa. Dan khususnya siapa yang ditunjuk, siapa yang dihakimi oleh ahli-ahli Taurat ini? Mereka semua yang mengikuti Yesus Kristus. Kita tahu bersama Bapak Ibu, yang mengikuti Yesus Kristus itu bukan hanya orang-orang yang berperilaku baik, tetapi juga orang-orang yang dulu hidupnya penuh dengan dosa, yang dulu hidupnya itu penuh dengan berbagai kesalahan-kesalahan yang membuat mereka dijauhi oleh kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Ini yang Yesus ingin sampaikan, bahwa Yesus mau katakan ketika ada orang yang tahu hidupnya dalam dosa, tahu hidupnya di dalam kesalahan, lalu kemudian ketika dia mengikut Yesus Kristus, dia mau merubah dirinya, dia mau hidup dalam kebenaran, dan dia tahu bahwa di dalam Yesus Kristus dia juga dapat mengalami hidup yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Yesus mau sampaikan, jangan menghakimi masa lalu dari seseorang ketika dia mau hidup di dalam jalan Tuhan saat ini.
Ketika ada orang datang di dalam pertobatan, kamu jangan menghakimi dia bahwa dosa yang dia lakukan tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Yesus mengecam sikap menghakimi seperti ini. Yesus mengatakan bahwa kamu jangan mau menghakimi, supaya kamu pun jangan dihakimi, karena tidak semua orang, bahkan tidak ada pun seorang yang mau untuk dihakimi satu dengan yang lainnya. Yesus mengajarkan bahwa untuk hidup dalam kebenaran, orang-orang harus benar-benar memahami apa itu kebenaran. Dan kebenaran yang sejati itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu boleh perhatikan di dalam kehidupan jemaat pada saat itu, kata dari pengertian itu diambil dari bahasa Yunani aistesis, yaitu kekuatan mengelola indera, mengelola pengamatan indera yang ada di dalam kehidupannya, menemukan segala sesuatu apa yang diajarkan oleh Allah, belajar segala sesuatu dan menemukan nilai. Jadi Alkitab mau katakan, kamu harus pakai seluruh inderamu, gunakan matamu, gunakan telingamu untuk meresap segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Lalu kemudian kamu temukan hal-hal yang benar di dalamnya, lalu hidupi kebenaran itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Periksa hidupmu sebelum engkau memeriksa kehidupan orang lain. Ubah kehidupanmu menjadi orang yang benar sebelum engkau menyatakan yang salah dalam kehidupan sesamamu. Makanya jelas Bapak Ibu, Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, kalau kamu punya epignosis, kalau kamu punya segala sesuatu mengenai estesis, artinya kalau kamu punya pengetahuan, kamu tahu tentang pengertian, maka hidupmu akan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kembali lagi, kalau saya mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya harus hidup benar di hadapan Tuhan dan juga berlaku benar terhadap orang lain. Namun catatan penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa larangan jangan menghakimi di sini bukan berarti Yesus juga melarang ketika ada orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan lalu kita hakim. Tetapi Yesus mau katakan, memang Yesus tahu bahwa pengadilan atau penghakiman itu diharuskan atau bahkan diizinkan dalam kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi penghakiman itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 13 ayat 4, orang-orang yang ditunjuk itu adalah para pemerintah, baik untuk pemerintah negara dan juga pemerintah di dalam kehidupan gereja, yaitu para orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi majelis di dalam jemaat. Dan orang-orang yang melakukan pemerintahan itu atau pemerintah itu harus melakukan keadilan atau mengadili, sebagaimana di dalam Yohanes 7 ayat 24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, namun hakimilah dengan adil. Yesus katakan kamu boleh menghakimi dengan dua cara, atau tanamkan itu dua cara. Yang pertama, kalau kamu mau menghakimi atau kalau orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk menghakimi, dia harus melihat segala sesuatu sesuai dengan standar kebenaran Allah, pengertian dari Allah, pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau saya tidak tahu prinsip yang benar, kebenaran itu, maka saya tidak boleh menghakimi sesama. Kalau saya tidak tahu mana batasan yang benar dan mana batasan yang salah, maka saya tidak boleh memutuskan segala sesuatu yang benar ataupun yang salah. Kalau saya sendiri kabur tentang mana kehendak Tuhan dan mana yang dibenci oleh Tuhan, maka saya tidak boleh memutuskan perkara seseorang. Yang kedua, ketika saya tahu atau mau belajar tentang kebenaran, maka yang kedua, dua hal itu. Yang kedua adalah penghakiman harus dilakukan ketika sudah ada peringatan. Bapak Ibu, di sini mau mengatakan tentang belas kasihan, pengampunan dari seseorang. Yesus ingin katakan bahwa kalau adanya penghakiman
itu bukan untuk menghakimi, menghukum dosa saja tanpa mau melihat orang yang melakukan dosa itu berbalik untuk hidup benar. Tetapi penghakiman itu untuk mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik, menjadi lebih benar sesuai kasih karunia Allah. Jadi ketika dikatakan penghakiman, itu harusnya berusaha untuk membawa orang-orang kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jelas bahwa ketika kita baca di dalam ayatnya yang ke-37 juga, di ayat yang B, mengatakan tentang jangan menghukum kalau kamu pun tidak mau dihukum, ampunilah kalau kamu mau diampuni. Tuhan katakan ampunilah supaya Allah pun mengampuni kamu. Pengampunan itu harus ada di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Karena Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, kalau Bapak Ibu kita menghakimi tanpa mau melihat orang itu bertobat, kalau kita menghakimi tanpa mau melihat dia kembali mengikut jalan Tuhan, kalau kita hakimi padahal dia sudah hidup benar, dia sudah hidup di jalan Tuhan, lalu kita masih mengungkit kesalahan masa lalunya dengan hal-hal yang menyakiti dirinya, maka Bapak Ibu sebenarnya bukanlah dosa dan kesalahan orang itu yang sedang kita adili, tetapi kita sedang mempertanyakan apakah darah Yesus mampu untuk menghapus dosa. Ketika Bapak Ibu kita tidak mengampuni sesama, maka dikatakan kamu sedang mengadili darah Yesus Kristus yang dapat menghapus dosa karena pertobatan. Oleh karena itulah Yesus mau katakan setiap orang-orang yang mengikut dia, setiap orang yang percaya harus mempunyai hal-hal kasih di dalam kehidupannya. Kasih itu juga Yesus ajarkan di dalam ayat yang ke-38. Di sana Yesus mengatakan bahwa tentang berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang adil, yang dipadatkan, yang dikoncangkan dan tumpah ke dalam ribaan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, konteks yang Yesus maksudkan di sini adalah tentang konteks di mana pada saat itu Yesus mengingatkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini atau segolongan dengan mereka itu senang sekali mau menerapkan aturan sesuai dengan Taurat, padahal mereka sendiri tidak menerapkan hal itu atau mereka sengaja tidak menerapkan hal itu. Diambil contoh oleh Yesus dalam ayat 38 ini, sebenarnya Yesus mau menyinggung tentang ketamakan dari para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Di dalam perjanjian lama kita ingat Yesus mengingatkan bahwa ada tertulis di dalam hukum Taurat, kalau kamu panen jagung ataupun padi di dalam ladangmu, lalu kemudian kamu mengikat itu dalam karungmu, lalu kemudian kamu pulang, ada satu karung yang tertinggal di ladangmu, kamu tidak boleh kembali lagi untuk mengambil karung itu, karena itu sudah menjadi hak dari orang miskin, para janda, orang-orang terlantar, orang-orang terbuang, terpinggirkan dan lain sebagainya. Yesus ingin menyampaikan hal itu. Oleh karena itu Yesus katakan kalau orang yang pelit, orang yang tidak punya kasih, dia akan hitung secara detail supaya tidak akan pernah lagi untuk ketinggalan. Tapi orang yang penuh kasih, dia akan meninggalkan itu. Begitupun kalau ada orang mengetuk pintu rumah, Bapak Ibu, pada zaman itu ada gelas takaran. Gelas takaran itu dipakai untuk menggaruk jagung ataupun yang mau diberikan kepada orang miskin. Lalu kemudian kalau orang yang pelit, dia akan ambil seadanya lalu memberikan. Tetapi kalau orang yang penuh belas kasihan, dia akan mengambil lalu dia ambil pemadat, dia tekan masuk. Kalau masih bisa terisi, dia isi lagi, dia padatkan lagi. Masih bisa terisi, dia isi lagi sampai padat. Sehingga ketika ditumpahkan ke dalam ribaan, ribaan itu tempat di mana orang-orang pada saat itu membawa untuk tempat mereka diberikan. Waktu pada saat itu mereka menggunakan baju, jadi pada saat mau diberikan, mereka berikan bajunya seperti ini supaya jagung itu tumpah di dalam bajunya, dan ketika ditumpahkan ribaannya sungguh sangat melimpah. Kasih itulah yang Yesus ingin ajarkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan Yesus ingin sampaikan bahwa setiap orang yang percaya
tahu bahwa kasih Yesus melimpah dan Dia akan membalas segala kasih itu. Tidak ada satupun Bapak Ibu ketika kita memberikan kasih kepada orang lain lalu Tuhan tidak membalas. Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa membalas setiap perbuatan perkataan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak perlu ada orang yang merasa khawatir ketika dia melakukan segala perbuatan yang baik, karena di mana kamu menabur, di mana kamu melakukan banyak hal yang baik, maka kamu juga akan menuai kasih berkat yang melimpah juga. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu tentang beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada bulan Maret yang lalu, kita mengingat bahwa ada salah satu berita yang mengatakan pemerintah mengirimkan surat kepada para tenaga medis. Surat itu berisikan tentang ucapan terima kasih dari pemerintah untuk para tenaga medis, di mana pada saat orang lebih fokus menjaga dirinya, fokus terhadap korban-korban, berapa korban yang sudah jatuh, orang fokus kepada korban yang senantiasa terus kita doakan supaya mereka tetap teguh di dalam kekuatan iman dan kekuatan jasmani. Di saat semua orang hanya peduli tentang keadaan-keadaan sekitarnya, tetapi Tuhan tidak melupakan mereka, orang-orang yang berkorban baik waktu, tenaga untuk melayani kehidupan sesama. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah mereka tidak takut terhadap virus COVID-19 ini? Ya, mereka takut. Dalam salah satu perbincangan saya dengan tenaga medis, saya katakan bahwa apakah saudara takut? Tidak takutkah terkena virus corona? Tidak main-main. Kalian adalah orang-orang yang sangat mudah terpapar karena berurusan langsung dengan korban wabah ini. Menakjubkan buat saya Bapak Ibu apa yang dia jawab, sebagai manusia dia takut. Tetapi dia tahu ini adalah panggilan Tuhan. Dia tahu ketika dia menjadi tenaga medis itu bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak dapat memungkiri tugas dan panggilannya sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan menolong kehidupan sesama. Dan dia katakan bahwa Ibu Pendeta, kematian itu pasti, dan saya hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Saya hanya mengandalkan apa yang menjadi iman saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau saya berdoa, saya mempunyai kekuatan itu di dalam kehidupan saya. Ini Bapak Ibu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus ingin kita seperti itu. Yesus ingin kita senantiasa melakukan sama seperti itu. Sekalipun kita berada di dalam kekhawatiran, sekalipun kita berada di dalam situasi hal apapun, Tuhan Yesus mau ajarkan jangan hakimi keadaan saat ini adalah sebuah penghukuman. Jangan hakimi keadaan sekitarmu oleh karena kamu merasa dirimu tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Jangan menghakimi kehidupan sesamamu, apalagi jangan menghakimi Tuhan tidak sayang kehidupan bangsa dan negara dan juga kehidupan kita. Bapak Ibu, percayalah kasih Tuhan Yesus besar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di dalam situasi sulit saat ini, Tuhan mau katakan bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan, sama seperti para tenaga medis corona melakukan yang terbaik. Kalau saya sudah hidup benar, kalau saya sudah takut akan Tuhan, kalau saya sudah banyak berdoa, kalau saya sudah mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, memproteksi diri saya supaya diri saya tidak melakukan hal-hal yang ceroboh yang pada akhirnya membuat saya jatuh ke dalam dosa atau ke dalam sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, yakinlah Bapak Ibu tidak ada seorang pun atau satu pun yang dapat membuat hidupmu celaka. Bahkan firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kalau engkau khawatir dalam kehidupanmu oleh karena tubuhmu, maka kamu salah. Yesus katakan, kamu tidak perlu takut kepada apapun yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwamu dan membuang engkau ke dalam neraka.
takut akan Tuhan harus di atas segalanya. Dan takut akan Tuhan pasti kita melakukan kasih. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi firman Tuhan kita saat ini? Apa yang kita pelajari? Ada 3 hal. Yang pertama, kejarlah kebenaran dari Tuhan. Kejarlah kebenaran dari firman Tuhan. Kalau saya sering kali belajar dari firman Tuhan, kalau saya sering membaca Alkitab, kalau saya sering melakukan apa yang menjadi kebenaran bagi Tuhan, maka hidup saya akan penuh dengan berkat. Yang kedua, latih diri kita untuk memberikan kasih Tuhan kepada sesama. Kalau kita tidak melatih diri kita untuk berbuat kasih, melakukan kasih, maka kita tidak akan peka dengan kehidupan sesama. Karena itu latih diri kita untuk memberikan kasih terhadap sesama, supaya kasih Tuhan juga nampak nyata di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari, waktu Tuhan proses dalam kehidupan ini, amatilah segala sesuatu, temukan inti pembelajaran dari segala sesuatu. Setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya masalah, setiap orang mempunyai pribadi-pribadi proses di dalam kehidupannya. Satu proses, lalu Tuhan bawa kita ke proses berikutnya. Pastikan Bapak Ibu, di dalam setiap proses di mana Tuhan membawa kehidupan kita, kita belajar segala sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Dari proses ini, Tuhan mau ajar apa dalam kehidupan saya? Saya harus belajar apa dari peristiwa ini? Itu yang Tuhan ingin kendaki. Ambil setiap hal apapun dalam kehidupan kita, amati segala sesuatu, dengar segala sesuatu, bersikap positif dalam segala sesuatu, sehingga kasih karunia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara harus berjuang untuk saudara punya hidup. Saudara harus berjuang untuk saudara punya keluarga. Saudara harus berjuang untuk menghadapi keadaan yang kita alami saat ini. Saudara harus berjuang hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, supaya melalui kehidupan kita, melalui perjuangan kehidupan kita, nama Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama, dan selamat mempersiapkan diri menerima kemenangan dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan selalu nyata di dalam kasih-Nya yang memberkati kehidupan kita dan memberkati kehidupan sesama. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria,
yang menetap di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada minggu pertama Prapaskah ini kami masih diberkati oleh Tuhan. Kami masih tetap terus di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan kami masih diperbolehkan untuk kembali mendengar, merenungkan, dan boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Biarlah Bapa saat ini di dalam keberadaan kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami ini, kami senantiasa juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Lihatlah kami Bapa, anak-anak-Mu yang saat ini berseru di hadapan hadirat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini bergumul berserta juga dengan seluruh warga dunia sampai dengan saat ini menghadapi wabah virus corona. Lindungi dan pelihara kami Bapa, bangsa dan negara Indonesia dan seluruh warga dunia agar segera bebas dari wabah ini. Anugerahkanlah pemulihan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan juga orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, khususnya untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini berjuang melawan virus corona. Jangan biarkan mereka sendiri Bapa, tetapi biarlah kasih dan karunia Tuhan, kekuatan iman yang berasal daripada Tuhan menjadi jaminan mereka untuk hidup, berjuang melawan segala sesuatu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kami yang juga mau tetap terus mendoakan kehidupan mereka agar mereka boleh disembuhkan dari virus corona dan sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa Bapa, biarlah Tuhan memberikan istirahat yang kekal dalam penuh damai bagi setiap orang-orang yang pulang dalam damai-Mu. Serta Tuhan berikan pemulihan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Berikan kepada mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan yang sejati yang berasal dari Engkau saja. Dekaplah juga Bapa di dalam kasih-Mu para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti dan ahli bidang kesehatan, para saudara yang sedang merawat dan menangani pasien, agar mereka dapat tegar dan kuat rohani dan jasmani dalam membantu dan menolong sesama. Jaga dan berkati mereka Bapa, serta seluruh anak-anak Tuhan, serta mereka boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih kami mohon Tuhan, turut campur tangan di dalam setiap segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk mengobati, mencegah, dan menangani mewabahnya virus COVID-19 ini, agar nyata pekerjaan Tuhan sendiri yang menyelamatkan dan memulihkan bangsa dan negara Indonesia serta seluruh dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong, memampukan untuk setiap orang-orang membantu, menolong kehidupan sesama dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Bapa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami dimampukan untuk diberikan pengertian, melihat segala pribadi, melihat segala orang dengan penuh kasih, dengan penuh rasa syukur, bahwa kami percaya ketika kami ada di dalam kehidupan mereka, Tuhan memberikan kepada kami tanggung jawab untuk juga membantu, mengasihi, memberikan yang terbaik juga di dalam kehidupan mereka. Begitupun Bapa, saat ini kami mau topang dalam doa untuk bangsa dan pemerintahan negeri kami Indonesia. Tuntun dan berilah juga kepada mereka hikmat untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Menteri Kesehatan, aparat keamanan TNI dan Polri,
agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi situasi saat ini. Tuntunlah Bapa mereka di dalam segala upaya yang mereka lakukan di tengah-tengah dunia ini, bahkan secara khusus di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu juga Bapa di seluruh dunia ini, bahkan secara khusus kami berdoa untuk GPIB, Jemaat Immanuel Palembang, dengan segala seluruh gereja pos pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan. Tuhan, biarlah gereja-Mu ini senantiasa dapat mengembalakan umat-Mu, memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan umat-Mu melalui firman-Mu. Dan biarlah Bapa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalamnya, baik kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode, BB Mupel GPIB khususnya di Sumatera Selatan ini, kami berdoa untuk para majelis jemaat, penatua dan diaken, para pengurus dan anggota ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, pegawai kantor gereja, kostor, dan secara khusus tim IT yang membantu terlaksananya ibadah live streaming pada ibadah hari Minggu ini. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan di dalam segala talenta dan segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, mereka dengan sungguh-sungguh juga mau melayani Tuhan. Dan kami tidak pernah akan surut langkah kami Bapa, karena kami tahu bahwa banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk pekerjaan-Mu, sehingga pelayanan, persekutuan dan kesaksian tetap terlaksana sekalipun apapun yang terjadi. Kami percaya Bapa, pergumulan yang kami hadapi saat ini, Tuhan sendiri akan menolong memampukan setiap kami untuk berdiri dalam kasih karunia-Mu, sehingga apapun tantangan di dunia ini tidak membuat kehidupan semangat kami mencari Tuhan menjadi surut. Khususnya kami berdoa saat ini jemaat-Mu yang saat ini datang bersama-sama di dalam ibadah untuk memuji dan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Berkati kami juga Bapa. Ajar kami, mampukan kami untuk dapat hidup dalam kasih-Mu. Mampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Dan biarlah Bapa, kami hidup di dalam kasih juga. Kami tidak cepat menghakimi baik sesama maupun keadaan yang terjadi di sekitar kami. Tetapi kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau tetap terus berjuang di dalam proses yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Bapa, dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jaga kehidupan suami istri kami, jaga kehidupan anak-anak kami, jaga kehidupan keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Dan biarlah kami tetap bersatu padu, menyatukan hati, pikiran, motivasi, bahkan tujuan hidup kami Bapa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami Bapa berdoa, biarlah kami dijauhkan dari virus corona, dan kami dijauhkan dari hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, ketika kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami tidak perlu takut hal apapun. Kami tahu apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kami mempunyai iman percaya yang teguh. Kami mempunyai firman-Mu sebagai kekuatan kehidupan kami, yang terus membangun, yang terus memimpin, yang tetap terus membawa kami kepada damai sejahtera-Mu. Karena itu Bapa, biarlah segala doa, segala upaya, segala permohonan yang kami naikkan kepadamu pada saat ini, kiranya boleh Tuhan dengar. Karena kami percaya pun Bapa, doa orang yang benar, doa anak-anak-Mu adalah besar kuasanya. Tuhan adalah jawaban bagi dunia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah benteng pertahanan yang teguh, benteng kokoh kami. Ketika kami berlindung kepadamu, kami tahu kami aman, kami tahu kami penuh kasih karunia, dan kami tahu kami akan dikeluarkan sebagai seorang pemenang. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami, seraya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami umat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kolekte, persembahan syukur dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang diberikan ke kantor gereja setelah ibadah ini berakhir, atau melalui transfer ke Bank Mandiri, atau dengan scan QR Code OVO. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Allah sumber kasih dan berkat, kami telah memberi sebagai umat yang selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan. Mampukan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu, ya Allah sumber kasih dan berkat.
Terima kasih untuk kecukupan dan kelimpahan berkat yang Kau berikan di tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami hari ini, agar menjadi berkat di tengah gereja Tuhan. Yesus Kristus, kuduskanlah persembahan syukur kami, dan urapilah mereka yang mengelola agar berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat mohon waktunya sejenak untuk kami dapat menyampaikan pokok-pokok warta jemaat pada hari Minggu tanggal 5 April 2020. Yang pertama, pemberitahuan bahwa ibadah hari Rabu, ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 8 April 2020 dalam bentuk live atau video streaming ditiadakan, digabung dengan ibadah Jumat Agung. Yang kedua, ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Sesuai surat edaran dari Majelis Sinode, maka ibadah Jumat Agung dan Paskah juga adalah bentuk live streaming. Mohon perhatian dari majelis bertugas, organis, dan kantoria untuk memperhatikan jadwal masing-masing. Bagi jemaat yang tidak bisa mengakses internet, mohon majelis koordinator sektor masing-masing dapat mengkoordinir jemaat tersebut dengan jemaat yang bisa mengakses internet. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Pertama, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Wita Akihari Paputungan atas pelayanannya dalam ibadah pagi di hari Minggu pertama Prapaskah ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Ucapan terima kasih ini juga kami haturkan kepada Opaniko, organis, pemandu nyanyian, dan multimedia. Yang kedua, tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat atas kehadiran serta doa dan pemberian persembahannya dalam jumpa ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati peribadahan kita bersama di rumah ibadah ini. Apabila jemaat memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat di konsistori setelah ibadah ini berakhir atau menghubungi kantor sekretariat pada setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang telah disediakan untuk dibawa pulang sebagai pedoman kegiatan bergereja selama sepekan, dan dapat juga saudara akses melalui alamat website yang tercantum pada cover depan warta jemaat. Demi tertib dan hikmatnya prosesi Alkitab turun dari mimbar setelah selesai ibadah, maka dihimbau agar jemaat tetap berdiri di tempatnya masing-masing hingga prosesi Alkitab tiba di pintu keluar. Jabat tangan dengan jemaat kanan kiri diganti dengan kata memberi salam namaste dengan jemaat kanan kiri. Demikian untuk diperhatikan oleh jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Kalaupun ada saatnya Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalaupun ada saatnya belalang pelahap memakan habis hasil bumi, lalu ada penyakit sambar yang mengabuk di dalam dunia, tetapi jika umat yang atas namaku disebut, dia datang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, maka aku Tuhan akan mendengar doa dari sorga, mengampuni mereka dan memulihkan negeri mereka. Dengan janji Tuhan ini, dengan kekuatan iman Tuhan, marilah kita berdiri. Kita pulang kembali di dalam kehidupan kita masing-masing dengan percaya bahwa kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu, jadilah gereja yang bertumbuh dan menyebar.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.